Al-Mu'awanah tadi dorongannya ketika itu karena dirintis 93-94 barusan jadi diresmikan tanggal 26 Agustus 1994 yaitu oleh Bupati Bandung ketika itu zaman Bupati Hatta Jati Permana. Alhamdulillah sampai saat sekarang hampir ya seperempat atau 30 tahun lah berdiri, alhamdulillah. Memang Al-Mu'awanah didirikan betul-betul dari nol. Mulai pendirian fisik bangunan, waduh sama sekali tidak punya ini, hanya bangkit dari masyarakat. Mengambil pasir, batu, segala macam material pembangunan ya diolah, malahan dikerjakan malam-malam oleh masyarakat. Kalau dulu di sini jadi santri sudah ada, malahan mondok di rumah kiai, itu bangunan belum ada. Nah, itu didirikannya seperti itu. Jadi didorong oleh santri dan orang tua dan masyarakat berduyun-duyun membangun pondok untuk ruang belajar para santri. Itulah Al-Mu'awanah, sejarahnya begitu. Makanya dinamakan Al-Mu'awanah. Jadi awana yu'awinu, Al-Mu'awanah itu saling menolong, saling menolong. Pondok pesantren ini dinamakan Pondok Pesantren Al-Mu'awanah. Yang memberi namanya ini adalah pastinya pendiri, orang tua saya sendiri memberi nama Al-Mu'awanah. Jadi Al-Mu'awanah ini dari kalimat awana yu'awinu mu'awanatan, artinya menolong. Jadi punya visi dan misi, punya tujuan
Pak Kiai ini ingin menolong, membantu negara Republik Indonesia ini, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa, menyolehkan anak-anak bangsa, membantu negara dalam hal dunia pendidikan. Karena kalau ditanggulangi oleh negara saja, pendidikan ini sangat berat. Nah, kemudian kami belum ada tenaga pengajar. Ya, di jamaah Desa Biru dikumpulin siapa yang mampu untuk mengisi. Alhamdulillah. Nah, kesini-sini memang ada alumni dari Gontor, dan kebetulan anak saya 5 memang dari Gontor. Kalau melihat yang Bapak lihat keadaan masyarakat Desa Biru, awalnya yang kemampuan warga masyarakat Desa Biru tadinya susah siapa yang kuliah. Satu desa yang kuliah bisa dihitung, ya. Apalagi pemanya yang menyandang gelar sarjana sulit sekali di Desa Biru karena keadaan faktor ekonomi masyarakat Desa Biru. Cidawolong ini kampung namanya Cidawolong 4. Dulu ini kampung yang sangat, subhanallah. Ini betul-betul perlu dakwah di sini karena memang masyarakatnya dulu itu yang sangat gersang sekali akan agama. Dulu kalau mabuk-mabukan di sekitar sini sudah hal biasa di luar itu. Kemudian perjudian, kemudian ya kemusyrikan banyak. Maka Bapak ini sangat luar biasa visinya, keinginannya supaya ingin berdakwah di kampung ini menjadi kampung yang baik. Maka didirikanlah pondok ini, minimal tadi kampung ini menjadi kampung yang baik. Kemudian menyebar lagi supaya di desa ini menjadi desa yang baik. Alhamdulillah. Nah, di Desa Biru ketika Bapak itu jadi masjid jami memang ada 23, satu desa masjid jami 23. Kalau diniyah ya termasuk diniyah 23 diniyah. Alhamdulillah dengan perjuangan di sini diadakan Desa Biru adanya pesantren kilat yang namanya Peskil. Tapi tidak populernya adalah tarbiyah. Nah, setiap diniyah digerakkan tarbiyah, yaitu pesantren kilat-kilat. Yang 23 diniyah itu dikumpulkan di sini, dipusatkan di Al-Mu'awanah sampai meledak 700 santri pesantren kilat setiap minggu hari Sabtu pulang minggu sore. Nah, semua para diniyah. Nah, dengan terus perjalanan panjang terdorong tadi adanya pesantren secara ini. Al-Mu'awanah tadi ya tahun 94, subhanallah, keadaan masyarakat di Desa Biru tadi baik masalah faktor ekonomi sulit untuk mengembangkan ke sekolah pesantren, maka di sini ya pesantren juga namanya kilat. Dan kemudian di sini ada Bapak menggerakkan membangun agama sekaligus membangun negara Republik Indonesia. Nah, dengan sama-sama caranya dulugu agama dan pemerintah, RT, RW sama-sama dengan kalau tingkat Korea RT dengan ketua jamaah DKM, RW sama terus sampai tingkat desa dengan kepala desa bersama-sama jadi satu
tujuan. Alhamdulillah ini hasilnya kebersamaan masyarakat Desa Biru, Lulugu Agama dan Lulugu pemerintah bersamaan. Ya hasilnya sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti setiap lembaga punya visi dan misi. Visi Al-Mawana ini adalah mencetak anak didik ini agar menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian selain soleh juga berilmu. Selain berilmu, berakhlakul karimah, menjadi perkat umat. Nah ini visi-visi yang dekat ini supaya tadi itulah santri-santrinya itu adalah selain berakhlak baik juga berilmu tadi. Kalau visi lembaga baru ini menjadikan lembaga ini adalah santrinya yang bertauhid, berilmu, beramal, berakhlakul karimah, berpikir rasional. Itu lembaga pendidikannya. Nah, pasti punya visi seperti itu. Tapi kalau tujuan pendidikan ini sendiri mencetak anak didik agar menjadi anak yang soleh, yang pintar, kemudian ruhul jihad yang tinggi dan perkat umat. Terintegrasi dengan 3 sistem. Satu salaf, yang kedua adalah modern gontor, dan yang ketiga adalah Kementerian Agama. Nah itu supaya lebih bagus lagi lah santrinya gitu. Ini pengalaman hasil basic saya juga dengan Pak Kiai, pengalaman ya digabungkan aja lah. Nggak murni gontor, modern, nggak murni salaf, juga nggak pondok yang hanya di dalamnya ada sekolah, enggak, jadi dipadukan. Kalau otaknya sudah wah ini menunjang, wah keren sebetulnya. Keren sekali. Nah itu sistem yang dipakai di Al-Mawana. Yang paling terasa tantangan ini adalah lahirnya teknologi canggih. Anak itu kenapa sulit untuk mau masuk ke pesantren? Karena mereka sudah asik dengan kehidupan mereka di luar. Oke lah sebut saja. Kan sekarang itu udah pada pegang gadget ya. Orang mana gak punya gadget? Terus rumah mana yang gak punya motor? Sekarang udah asik mereka. Pergi ke sekolah udah pakai motor. Ini tantangan berat sebetulnya. Dan karena kebiasaan mereka seperti itu, kepondokan gak boleh bawa motor, gak boleh bawa HP. Padahal luar biasanya pondok itu no motor, no bensin, no gadget, no kuota, no pulsa. Sebetulnya banyak nilai-nilai lebih ya, nilai-nilai lebih untuk santri itu. Orang tua santri sebetulnya harus lebih lebih mementingkan pendidikan pesantren itu karena memang kelebihannya seperti itu. Tapi ya ini sulit sekali dan ini adalah tantangan. Kemudian tantangan yang selainnya itu ada kesan. Kalau ke pesantren itu disiplinnya sangat ketat sehingga mereka tidak bebas. Nah itu tanda. Akhirnya geram gitu loh mereka dengan itu. Takut ada pembulian. Padahal apa di sekolah nggak ada pembulian? Oh ada juga, sama aja dimanapun. Justru ya di pesantren ya ini juga oknum. Ada yang kayak begitu dan sebagainya. Ya kalau tidak disikapi ya mungkin bisa terjadi dan itu mungkin ada. Tetapi kan justru anak ini harus diluruskan. Kalau ada orang yang membuli harus diluruskan. Maka itulah pendidikan. Kita itu sebetulnya capek mendidik mereka, tapi itulah kewajiban kami. Jadi akhirnya dampak-dampak kayak gini, kok kenapa ya pesantren yang mengajarkan ilmu agama tapi kok prinsip-prinsipnya seperti itu? Ini ada. Atau karena mungkin di media sosial
di layar kaca, aduh ini karena oknum-oknum inilah sehingga orang jadi tidak suka mau memasukkan anaknya ke pesantren. Padahal pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang sangat luar biasa kalau untuk mencetak anak didik atau mencetak anaknya menjadi anak yang soleh, itu luar biasa. Ya, tapi begitulah, ini adalah ujian. Tapi saya gebrakan tetap saja, kalaupun ada hal-hal yang sifatnya negatif terhadap pesantren, saya tetap akan terus berjuang untuk bangsa ini, yaitu dengan tetap mempertahankan kualitas pesantren ini. Sekalipun sampai berapapun orang itu santri, kami tetap akan ajari mereka. Dan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi kualitas itu juga tidak bisa untuk lebih optimal kalau tidak didukung juga dengan kuantitas. Iya, berbicara kualitas tanpa kuantitas yang sulit. Memang Bapak sering berdoa kepada Allah, harapannya kepada anak karena usia Bapak ya sebagai pendiri Al-Mu'awanah. Alhamdulillah ada yang dua dari Mesir, kemudian kemarin mungkin Ustadz Nasir yang sebagai pimpinan pondoknya sekarang sudah dilepas lah. Jadi harapan sudah amanat kepada keluarga, ini teruskan perjuangan pesantren periode Bapak sekian nanti sama anak-anak. Hanya 3 sering berdoa memohon kepada Allah, ya Allah semoga ini Al-Mu'awanah yang pertama faktor sarana dan prasarana masih banyak yang kekurangan fasilitasnya. Nah ini masalah sarana dan prasarana. Kedua, semoga ya Allah memberikan kemampuan kami dan keluarga mengurus pesantren ini sehingga berkualitas. Nah, dan ketiga, mohon kepada Allah, ya Allah memanggil calon-calon santri yang ingin masuk ini dalam faktor kuantitas. Maka kami berdoa kepada Allah selalu, ya Allah, kalau berdoa itu berikanlah pondok kami ini ya santri-santrinya yang banyak kuantitasnya itu, sehingga pondok ini bisa menjadi pondok yang berkualitas. Tapi mudah-mudahan juga fasilitasnya juga bagus. Ya Allah, berikan fasilitasnya, kualitasnya, kuantitasnya, ini 3 selalu dipanjatkan doa oleh para pendiri, para ustadz-ustadz, pimpinan pondok, dan semuanya anak-anak santri di sini selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Muda Awanah tentunya dalam rangka memperingati 30 tahun milad Pondok Pesantren Muda Awanah, mengucapkan alhamdulillah sampai saat ini Al-Mu'awanah masih diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah yang mulia ini, adalah mendidik para santri agar mereka menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang pintar, berhujjah yang tinggi, dan menjadi perkab ummah. Tidak lain, ini adalah tugas yang mulia sebagai kontribusi bagi bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi para pendidik, kami mengucapkan terima kasih atas keikhlasan mereka di dalam mendidik mereka. Semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT. Al-Mu'awanah 30 tahun menyapa dunia. Juga dari Al-Mu'awanah mendidik. Al-Mu'awanah 30 tahun berkiprah, Al-Mu'awanah 30 tahun berjuang untuk umat. Semoga Al-Mu'awanah selalu di bawah lindungan Allah SWT. Tidak lain kecuali tugas yang paling mulia ini adalah mendidik. Maka mudah-mudahan kami selalu diberi ketabahan, kemampuan, kekuatan di dalam mendidik para santri sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik.
30 tahun Pondok Pesantren Modern Awana ini tentunya punya tekad, yaitu siarkan nilai-nilai Islam untuk membangun peradaban Nabi. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Pondok Pesantren Modern Awana ini terwujud dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada seluruh alumni Pondok Pesantren Modern Awana, mudah-mudahan para alumni ini menjadi alumni-alumni yang baik, yang bisa berbuat berkiprah untuk masyarakat. Semoga dalam hidupnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah alumni-alumni yang pancajiwa, bukan hanya sekedar alumni akademik, tetapi bermental-mental pancajiwa. Terima kasih. Semoga menjadi alumni yang luar biasa. Mudah-mudahan 30 tahun Pondok Pesantren Modern Awana ini selalu jaya, maju, dan selalu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.